warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ila Rahmatul Fanani. Pada kesempatan minggu ini, kami akan belajar dan juga membahas mengenai bakat dan minat anak usia dini. Nah, kita membahas mengenai bakat terlebih dahulu ya. Nah, bakat ini apa sih? Jadi, bakat adalah kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang kemudian masih memerlukan pengembangan dan juga pelatihan agar bakat tersebut dapat terwujud. Nah, secara gampangnya, bakat adalah kemampuan alamiah untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus, tetapi masih memerlukan tadi pelatihan dan juga pengembangan agar hasilnya dapat maksimal. Nah, bisa juga diartikan bahwa bakat ini merupakan suatu kondisi atau suatu kualitas yang dimiliki oleh individu yang memungkinkan individu tersebut untuk berkembang pada masa yang akan mendatang. Nah, bakat juga berarti bahwa kemampuan bawaan yang merupakan potensi khusus jika memperoleh kesempatan berkembang dengan baik dan akan muncul sebagai kemampuan khusus dalam bidang tertentu sesuai dengan potensinya. Nah, kemudian membahas mengenai minat. Minat adalah suatu proses yang tetap untuk memperhatikan dan memfokuskan diri kita pada sesuatu yang diminati. Nah, setelah melakukan perhatian dan pemfokusan diri pada suatu hal dengan rasa yang senang dan rasa yang puas, itu adalah bagian dari minat. Nah, bisa juga diartikan sebagai suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut, atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pikiran tertentu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa minat adalah suatu proses pengembangan dalam mencampurkan seluruh kemampuan yang ada untuk mengarahkan individu kepada suatu kegiatan yang diminatinya. Nah, kalau bakat tadi adalah bawaan lahir yang masih memerlukan pengembangan dan juga pelatihan khusus agar dapat tercapai secara optimal, berbeda dengan minat. Kalau minat adalah upaya atau usaha dari dalam diri kita untuk memberikan perhatian dan juga fokus pada suatu hal yang kita senangi atau kita kuasai. Misalkan si A ini suka terhadap berhitung. Nah, dia akan memberikan perhatian dan fokusnya pada berhitung lebih besar dari memberikan perhatian dan fokus pada hal-hal lain. Nah, hal tersebut bisa dikatakan sebagai minat anak pada berhitung. Contoh dari bakat sendiri adalah ketika anak memiliki konsep yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata atau dalam kata lain, mereka memiliki kemampuan bawaan untuk mengerti secara lebih cepat mengenai kata-kata, berbahasa, menulis atau mendengarkan. Mereka akan lebih cepat menangkap. Nah, hal tersebut dikatakan sebagai bakat anak dalam bentuk verbal. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah bakat dan minat anak itu dapat diukur? Nah, jawabannya adalah bisa. Jadi, pengukuran bakat dan minat pada anak tidak bisa dilakukan jika masing-masing anak tersebut tidak mengetahui bakatnya dalam bidang apa. Nah, oleh karena itu dibutuhkan identifikasi dari orang tua maupun guru di sekolah seperti dengan mengadakan tes bakat, atau juga bisa dilakukan dengan observasi terhadap minat anak. Nah, kemudian observasi ini tuh bisa dilakukan dengan mengamati kegiatan dan juga keseharian anak. Mereka lebih cenderung menguasai hal apa. Nah, dari observasi yang telah dilakukan tersebut, maka dapat terlihat misalkan anak memiliki bakat dalam bentuk verbal seperti yang sudah dicontohkan tadi. Nah, dengan begitu orang tua atau guru dapat memberikan pengalaman atau pelatihan khusus pada anak tersebut sesuai dengan bakatnya. Nah, misalkan pada anak yang berbakat verbal seperti tadi bisa diberikan pelatihan seperti
membuat cerita, menulis cerita, atau juga bisa menciptakan sebuah lagu dari kata-kata sederhana, disesuaikan dengan usia anak. Nah, kemudian, karena bakat dan minat anak ini perlu dikembangkan, maka dapat dilakukan beberapa cara agar bakat dan minat anak ini dapat berkembang secara optimal. Nah, cara-cara tersebut dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan khusus pada anak atau memasukkan anak pada privat atau les-les yang sesuai dengan bakat dan minat anak. Misalnya anak yang bakat dalam bidang musik. Nah, maka orang tua dan juga guru dapat mengarahkan anak untuk belajar lebih giat di bidang musik, seperti memasukkan anak pada les piano, les drum, les vokal, dan lain sebagainya yang dapat mengembangkan bakat dan minatnya tersebut. Nah, kemudian dapat juga dilakukan dengan pemberian dukungan penuh pada anak. Jadi sebagai orang tua, guru, dan juga lingkungan anak, kita harus memperhatikan betul apa bakat dan minat anak, kemudian kita dapat memberikan dukungan secara optimal. Nah, kemudian dapat juga dilakukan dengan memberikan motivasi-motivasi kepada anak agar ia tidak malu untuk mengembangkan bakatnya, seperti itu. Nah, jadi itu dia pembahasan kita pada minggu ini. Semoga dapat dimengerti dan juga dipahami. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Thank you for watching.